Ciputer. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai partikel enen dan iga. Pasti Ciputer masih bingung ya, kapan sih harus menggunakan enen, kapan iga, karena semuanya mirip-mirip, bisa saja berpikir seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara simpel nih perbedaan penggunaan enen dan iga. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah iga itu partikel untuk menunjukkan subjek. Lalu enen itu adalah partikel penanda topik pembahasan yang kita mau bahas di kalimat itu apa, itu pakai enen. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk merapikan perbedaan enen dan iga. Di sini ada iga yang akan saya jelaskan. Nanti akan tambahan satu juga di sini. Yang pertama, kalau iga itu adalah informasi baru. Informasi yang misalnya kita sama sekali belum ketahui nih membahas apa, subjeknya apa, kita pakai iga. Lalu kemudian kalau ini informasi yang sudah diketahui. Jadi enen itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu hal yang umum, bukan kita saja yang tahu, tapi orang lain pun juga tahu. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini akan saya jelaskan dulu perbedaannya, lalu kemudian saya akan menjelaskan dalam beberapa contoh yang ada di sini. Yang kedua adalah bigyo atau perbandingan. Nah, di sini kalau iga tidak ada perbandingan. Karena tidak ada perbandingan, itu bisa kita asumsikan sebagai pernyataan. Nah, kalau enen itu perbandingan. Jadi A dibandingkan oleh B, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah di sini ada subjek nih. Nah, biasanya pertanyaan untuk iga itu biasanya muga, moga, onega. Siapa, apa, yang mana. Apabila lawan bicara kita menanyakan dengan menggunakan tiga kalimat tanya ini, tiga pertanyaan ini, maka kita akan harus menjawabnya pakai iga. Lalu enen, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa enen itu mendeskripsikan sesuatu. Jadi biasanya pertanyaan yang akan disampaikan oleh lawan bicara itu mengenai muoser, oke? Mendeskripsikan mungkin kegiatan atau apa, itu bisa pakai muoser. Nah, coba kita langsung ke contohnya saja ya. Nih contohnya untuk perbedaan pertama. Kalau iga untuk informasi baru, kalau enen untuk informasi yang sudah diketahui. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Pertama, 옛날에 왕이 살았어요. 그 왕은 착했어요. Nah, ini artinya apa ya? Artinya adalah dahulu hiduplah seorang raja. Raja itu baik hati. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 옛날에 왕이, kita pakai wangi ya di sini. Kenapa pakai wangi? Karena ini informasi baru mengenai siapa? Mengenai wang, bahwa dahulu itu hiduplah seorang raja. Nah, kemudian yang di bawah kenapa pakai en? Karena wangnya itu sudah dijelaskan di kalimat pertama. Jadi dianggapnya kita sudah tahu nih bahwa dulu hiduplah seorang raja. Raja itu baik hati. Lalu yang kedua ada pernyataan dan perbandingan. Nah, di sini kita contohkan yang iga ya, yang mana itu pernyataannya. 왕이 친절해요. Yang artinya adalah raja itu ramah. Jadi pernyataan raja itu ramah. Lalu kita coba untuk contoh yang enen. Coba ya, karena di sini perbandingan berarti akan membandingkan dua kalimat ya. Contoh di sini 이 왕은 친절해요. Raja ini ramah, kan? 다른 왕은 그렇게 친절하지 않아요. Nah, raja yang ini tuh ramah, tapi raja yang lain tidak begitu ramah. Jadi ada dua kontras di situ, dibandingkan kalimat. Nah, ketika untuk membandingkan sesuatu kita pakai enen, wajib pakai enen. Nah, yang ketiga
coba kita lihat contohnya bersama. Yang pertama, kita pakai 누가. Salah satu dari tiga ini kita coba pakai satu ya. 누가 친절해요. Tanya dong, siapa yang ramah? Spesifik menanyakan siapa yang ramah nih ya. 이완이 친절해요. Ada pernyataan, pertanyaan, menanyakan subjek siapa yang baik. menanyakan siapa yang ramah. Lalu dijawab, 이완이 친절해요. Raja ini ramah. Pernyataan, sudah fix nih pernyataan. Lalu ditanya 누가, dijawabnya ya pernyataan. Lalu 누가 kita sudah coba untuk membuat pertanyaan dengan iga yang mana itu pakai 누가. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk yang enen. Kalau misalkan iga pakai 누가, kalau enen contohnya pakai apa ya pertanyaannya? 무엇을. Kita contoh ya sini. 왕은 시민에게 무엇을 해요? 왕은 시민에게 무엇을 해요? Rajanya melakukan apa ke rakyatnya? Seperti itu. Nah, kemudian jawabannya, 왕은 si raja banyak usaha untuk mendekatkan atau mengakrabkan diri ke rakyatnya. 왕은 시민에게 친해지려고 노력을 많이 해요. Di sini ingat ya, karena mu엇을 di sini ada mu엇 juga kan? Pasti di sini en. Oke, itu harus diingat ya. Nah, di sini ada exception nih. Ada pengecualian. Saat soge, perkenalan. Baik itu perkenalan orang, kayak misalkan memperkenalkan nama, atau mungkin barang. Kita kasih contoh ya, yang pertama, 저는 시디입니다. 저는 아유입니다. Karena ini memperkenalkan diri saya sendiri, enggak 제가 아유입니다. Oke. Nah, kemudian yang barang, contohnya memperkenalkan barang. 이것은 책입니다. 이것은 칠판입니다. Ini adalah papan tulis. Atau 이것은 책입니다. atau ini adalah buku. Oke teman-teman, untuk materi enen iga mungkin sampai sini dulu. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran nih atau mungkin ingin belajar lebih lanjut mengenai enen iga, boleh datang ke